Nah, baik, jadi yang pertama adalah Human Resource Management atau yang sering disebut HRM. Nah, ini menurut Robbins dan Coulter, ini adalah pengelolaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki orang yang tepat, berkembang, dan termotivasi dan mau bertahan. Intinya, HR ini adalah membantu organisasi agar mencapai tujuan lewat manusia yang kompeten. Nah, jadi yang A adalah perencanaan dan rekrutmen karyawan. Nah, perencanaan sumber daya manusia dilakukan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Ini dilakukan dengan menganalisis pekerjaan dan membuat deskripsi dan spesifikasi jabatan, lalu menentukan cara rekrutmen terbaik dan dari dalam maupun luar organisasi. Nah, kemudian yang B adalah seleksi karyawan. Nah, dalam proses seleksi ini harus adil, jelas, dan mampu memprediksi apakah seorang cocok dengan pekerjaan. Nah, Robbins dan Coulter menekankan berapa pentingnya. Yang pertama adalah wawancara yang terstruktur, kemudian tes kemampuan, yang ketiga adalah tes kepribadian, dan yang keempat adalah simulasi kerja. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencari kandidat yang benar-benar sesuai. Kemudian yang C adalah pelatihan dan pengembangan. Dalam pelatihan ini diberikan berdasarkan kebutuhan karyawan dan organisasi. Nah, bentuk pelatihannya ini berupa adalah pelatihan teknis yang pertama, yang kedua adalah pelatihan komunikasi dan internasional, kemudian yang ketiga adalah pelatihan pemecahan masalah, dan yang keempat adalah pembelajaran langsung di tempat kerja. Nah, dalam ini fokusnya adalah meningkatkan keterampilan agar kinerja lebih baik. Yang kedua adalah membentuk tim. Menurut Robbins dan Coulter, tim adalah sekelompok individu dengan keterampilan saling melengkapi yang berkomitmen pada tujuan bersama. Nah, pengembangan tim mengikuti model Tuckman yang diadopsi dalam buku A. Forming. Anggota mulai mengenal tujuan, aturan, dan peran. B. Storming. Muncul konflik terkait gaya kerja, peran, atau kepemimpinan. C. Norming. Mulai ada kesepakatan kerja, norma tim, dan kohensi. D. Performing. Tim mencapai produktivitas optimal, memiliki koordinasi matang, dan fokus pada hasil. E. Adjourning. Tim bubar setelah tugas selesai. Nah, Robbins dan Coulter menekankan bahwa pemimpin harus mengelola konflik, menetapkan arah, dan memfasilitasi proses kolaboratif sepanjang tahap-tahap ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim yang efektif. Buku ini menegaskan bahwa tim yang efektif memiliki kombinasi karakteristik berikut. Yang pertama, tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik dan terukur meningkatkan fokus dan komitmen. Dan yang kedua, keterampilan yang saling melengkapi, kombinasi keahlian teknis, pemecahan masalah, dan interpersonal. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin berfungsi sebagai fasilitator, bukan komandan. Ia menjaga motivasi, peran, dan komunikasi. Dan yang keempat, struktur yang tepat, termasuk aturan kerja jelas, mekanisme pengambilan keputusan, dan distribusi peran yang adil. Dan yang kelima, komunikasi efektif, transparansi, dialog terbuka, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang keenam, komitmen tinggi. Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab terhadap tujuan, bukan hanya tugas individual. Dan yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Tim melakukan self-assessment dan menerima feedback rutin. Yang keempat adalah faktor pendukung keberhasilan tim. Robbins dan Coulter mengidentifikasi beberapa kondisi intelektual yang memungkinkan tim bekerja maksimal. Yang pertama adalah sumber daya organisasi, meliputi informasi, dukungan administrasi, teknologi, fasilitas, dan pendidikan. Yang kedua adalah kepercayaan antar anggota. Kepercayaan meminimalkan konflik distribusi dan meningkatkan koordinasi. Yang ketiga adalah sistem penghargaan yang sesuai. Penghargaan berbasis tim, bukan individu, membantu memperkuat kolaborasi. Yang keempat adalah iklim organisasi yang mendukung kolaborasi, nilai-nilai kerjasama, keterbukaan, dan saling menghargai. Yang kelima adalah kejelasan peran jelas, mengurangi ambiguitas dan kesalahpahaman koordinasi. Yang keenam adalah pembinaan kepemimpinan. Manajer harus mampu memotivasi, memfasilitasi problem solving, dan menjaga keadaan kerja yang sehat. One is the loneliest
number that you'll ever do.